Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Latif. Saya akan memaparkan materi yaitu perbedaan individual. Perbedaan inteligensi individual. Pengertian inteligensi yang paling banyak dianut para ahli adalah apa yang dikemukakan oleh Wechsler, yang mengatakan bahwa inteligensi merupakan pembangkitan atau kapasitas global individu untuk bertindak bertujuan, berpikir rasional, dan berhubungan efektif dengan lingkungannya. Rudolf Amater berpendapat sedikit berbeda. Menurutnya, inteligensi ialah suatu struktur khusus dalam keseluruhan kepribadian seseorang, suatu kebutuhan yang berstruktur yang terdiri atas kemampuan jiwa mental dan diungkapkan melalui prestasi, serta memberikan kemampuan kepada individu untuk bertindak. Inteligensi hanya dapat dikenal melalui ungkapan-ungkapan yang itu terlihat melalui prestasi. Teori-teori motivasi. Berikut dikemukakan secara singkat 7 jenis teori motivasi yang daripadanya lahir berbagai teori motivasi yang ada hingga saat ini. Teori motivasi insting, motivasi evaluasi, kebutuhan, perkembangan dan penguasaan, humanistik, kognitif, dan belajar. Ciri-ciri minat. Dr. Metasari dalam buku Perkembangan Anak menyebutkan ada beberapa ciri minat pada seorang anak, di antara sebagai berikut. Minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental, minat bergantung pada kesiapan belajar, minat bergantung pada kesempatan belajar, perkembangan minat terbatas, minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya, minat berbobot emosional, minat itu egosentrik. Macam-macam minat. Minat memegang peran penting dalam pelaksanaan proses belajar, mengajar, sehingga minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain berdasarkan timbulnya minat dan berdasarkan arahnya minat. Berdasarkan timbulnya minat dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain minat primitif dan minat kultural atau sosial. Berdasarkan arahannya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam, antara lain minat intrinsik, minat ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama yaitu faktor internal, adapun faktor yang tergolong dalam faktor internal yaitu motif, sikap, permainan, pengalaman, tanggapan, dan persepsi. Yang kedua faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, yaitu berupa alat, misalnya keadaan tanah, lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat di mana lingkungan ini adanya interaksi individu yang satu dengan yang lain. Perbedaan gaya belajar individual. Gaya belajar atau sering disebut dengan istilah learning style adalah suatu teknik belajar yang lebih disenangi oleh seseorang dalam melakukan aktivitas berpikir, memproses, dan memahami suatu informasi. Menurut para ahli, Gunawan Winkel juga mendefinisikan gaya belajar sebagai tata belajar yang unik, khas bagi setiap anak didik. Reporter Pobi Mike Harnaki dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan, mendeskripsikan gaya belajar sebagai perpaduan dari cara seorang menyerap, mengatur, dan mengelola suatu informasi. Clarkson dan Morel dan dalam Gufron membagi gaya belajar menjadi 4 kelompok besar, yaitu model kepribadian, model pemrosesan informasi, model interaksi sosial, dan model pilihan pengajaran. Macam-macam gaya belajar: visual, auditory, dan kinestetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.